Oke, terima kasih. Selamat ketemu kembali. Saya Darto dari jangantulalit.com. Kali ini di acara Ngoman, ya, ngobrolin manfaat, ya. Kita lagi kedatangan tamu spesial, ya, dari sebuah operator terbesar di Indonesia, ya. Dan kita akan ngobrolin soal games nih. Games ini kayaknya sekarang jadi kayak semacam hobi yang dulu itu dianggap buang-buang waktu, ya, tapi sekarang dianggap bisa menghasilkan. Bukan begitu, ya? Ini kita lagi ngobrol dengan Bang Jali atau biasa disebut Bang Rizaldi Surya Afhani. Mukanya kayaknya udah cerah ceria, Bang. Kayaknya gayanya gaya gamer banget nih kayaknya nih, ya. Oke, saya manggil mungkin yang lebih akrab panggil Bang Jali aja ya, Bang, ya. Bang, ini Siap, Mas kemarin Darto. ini 27 sampai 30 itu kayaknya Telkomsel bikin hajatan besar nih, ya. Dan apa namanya, bikin Indonesian Game Champion 2020, ya. Kayaknya tanggapan dari masyarakat, ya, atau dari para gamers ini cukup lumayan. Mungkin bisa diceritakan awalnya nih, kenapa Telkomsel bikin acara ini dan sebenarnya apa sih yang disasar dari acara ini, Mas? Bang, maksudnya Bang Jali. Silakan, Bang. Ya, siap Mas Darto. Pertama saya ingin izin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sejahtera dan selamat siang kepada Mas Darto. Dan saya mengucapkan terima kasih udah diundang nih ngobrol-ngobrol diskusi di Jangan Tulali TV di acara Ngobrol Manfaat. Ngoman. Ngoman, ngobrol manfaat. Ya. Akhirnya kesampaian juga nih bisa ngobrol di sini. Nah, Iya, benar-benar. ya, jadi mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Darto bahwa sebenarnya di acara Indonesia Game Championship ini pada turnamen ini Telkomsel melalui Dunia Games sebenarnya mencoba tetap berkomitmen untuk terus bergerak maju gitu ya, mengembangkan industri mobile gaming khususnya yang terus tumbuh positif, di mana salah satunya dengan memperkuat ekosistem e-sport di Indonesia. Jadi as organizer tuh kita memberi kesempatan baik para gamer yang mungkin masih stigma negatif itu masih ada ya Mas, tapi cenderung seiring tahun itu kita tetap konsisten membuka kesempatan buat mereka mengakselerasikan kemampuan dan memperharap hubungan ini antar komunitas tidak hanya di kota besar maupun di pelosok negeri ini. Sebenarnya kita dari 2016 itu sampai sekarang udah melakukan kurang lebih 5.000 event, baik yang offline maupun online, dan per bulannya itu ada sekitar 210.000 orang yang aktif berkompetisi sebenarnya di platform Dunia Games. Nah, upaya ini sebenarnya itu untuk melengkapi juga konsistensi kita dalam menjalankan 4 pilar layanan utama, Mas, untuk di ekosistem game bagi Telkomsel. Yaitu pertama, kebetulan kita juga ada portal media games, komunitas. Kemudian kita juga mencoba mempublish game, as a publisher game, terus juga sebagai e-sport organizer turnamen, dan juga yang core-nya itu memang untuk top up voucher menggunakan potong pulsa yang seperti kita ketahui sudah bisa dinikmati sejak 2015-2016. Jadi orang bisa top up voucher itu lewat potong pulsa, Mas. Nah, at the end sebenarnya penegasan komitmen tadi itu sebagai bentuk menjalankan roadmap Telkomsel sebagai telco digital layanan terdepan lah di Indonesia. Itu kurang lebih jualannya, Mas. Jualannya, iya. Nggak, tapi benar ya, kalau saya amati ya, saya memang nggak pernah main game ya, tapi memang kalau lihat teman-teman di lapangan gitu ya, apalagi sekarang malah anak-anak kecil tuh mabar gitu kan, itu memang udah menjadi sebuah hype ya, maksudnya udah terbiasa. Dan kalau zaman dulu kalau main game tuh susah kan ya,
harus pakai kartu kredit, harus pakai apa namanya tokennya juga susah, ininya susah. Nah sekarang mungkin juga Telkomsel juga udah mungkin bisa diceritain sedikit nggak Mas Ya, perbedaan zaman dulu gitu kan sama sama zaman sekarang ya. sekarang main game tuh susah dulu tuh susahnya kayak apa gitu kan sekarang tuh Ya, begitu mudahnya gitu kan gimana Mas itu Bang Jali Bang ya, Jali mantap nih Bang Jali ya. Goyang Bang Jali. Tuh, Jadi ya mantap Mas, ah ya Mas Darto, kalau historinya sebenarnya kan dulu kita itu untuk industri game tidak mengenal mobile, hanya ada di hmm, PC gitu kan. Terus dengan ya ya perkembangan internet memungkinkan permainan PC ini bisa bermain secara online. Nah, ini dari hmm, PC dulu nih. Kemudian ya ada konvergensi antara teknologi fixed wireless dengan hmm, mobile wireless, yaitu GSM. Mulai ada selular, ya termasuk hmm, Telkomsel. Nah, ya ya seiring perkembangannya, jaringan network makin di-upgrade, handphone juga upgrade, mulai ada hmm, touchscreen di 2015 kalau sampai 2016 ya. hmm, Dan beberapa OTT juga menyelenggarakan, jadi value chain-nya tuh udah jadi tuh. ya Mulai ya dari yang ya bikin game, mulai dari yang jual game, mulai dari market, sampai jaringannya juga payment, ya sampai e-sport, dan media tiba-tiba, cet, hmm, hmm, ya, hmm. jadi. Jadi Hmm. semua yang kita bisa dinikmatin di PC tiba-tiba masuk ada di mobile game, di mobile Iya, handphone. heeh, Dan dari tahun ke tahun yang smartphone yang menggunakan screen juga mhm, makin lama makin naik speknya. Jadi makin iya, lama juga game yang bisa dimainin makin berat. mhm Nah, mhm, mungkin juga dengan kontur geografis Indonesia yang terpisah pulau-pulau dan juga daya beli masyarakat yang belum merata, mungkin belum bisa menikmati semuanya main gaming menggunakan PC secara high spec gitu ya. Tapi iya once iya iya, dia tahu bisa mainin lewat handphone dan bisa melakukan kompetisi online, bisa ketemu mhm, orang. Saya mhm masih ingat mhm, banget tuh, bahkan dulu game itu Mas kita pakai pakai handphone yang model feature phone ya, yang layak masih heeh, GPRS. Kita iya iya iya, belinya, kita bayar 10.000, bayar di muka, kita dapat SMS, terus kita download gamenya. heeh, Game-game zaman dulu lah yang iya masih iya iya, monocolor ya. iya 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 iya, Nah, itu kita beli di awal, mainin sampai habis. Kalau sekarang mmm, game-game itu juga digratisin gitu, download gratis dulu, pas mereka mhm, main baru ada ngerasa owning gitu ya, dia mhm ingin mhm, nge-build karakternya, dia ingin nge-build senjatanya, dia ingin meningkatkan skill-nya dengan mhm, melakukan top up setelah dia mendownload secara gratis. Jadi memang banyak model bisnis yang membuat men-trigger seorang gamer itu bisa dimonetisasi gitu. iya iya Nah, iya iya, kemudian timbul lagi sejarah apa value chain yang terbaru itu memang terjun adanya media penggunaan influencer dan e-sport. iya Hal ini iya yang iya, menjadikan katalisator dari industri game. Jadi kalau misalnya game tidak ada misalnya kalau casual game, masing-masing game itu ada bisnis life cycle-nya gitu. mhm, Ada yang karakternya MMORPG, jadi mungkin nggak perlu bersaing, tapi dia harus membuild karakternya. Nah, mungkin dia nggak perlu berkompetisi. mhm, Nah, ada juga game yang sifatnya tadi bisa main rame-rame, bisa nge-team gitu ya. Nah, mhm, eh, game-game ini membutuhkan banyak sekali pemain. iya iya, Nah, dari pemain-pemain ini ada yang skillnya biasa aja, ada yang sedang-sedang, atau sampai yang pro. Nah, heeh heeh, beberapa organisasi melihat bagaimana kalau player-player yang berbakat ini kita bikinkan dalam sebuah tim, kita rekrut. kumpulin ya, dikumpulin jadi satu gitu ya, Ya, ngumpulin jadi jadi satu. ada arenanya lah gitu ya bisa ya, mungkin bisa nggak terpisah-pisah ke mana-mana gitu ya, Ya, mereka heeh, dari bangun tidur sampai tidur lagi mungkin 8 jam sehari berlatih. mhm mhm, Kebalikan dengan siklus orang normal juga mungkin ya. Mereka iya mungkin iya, main malam karena mhm, ada apa istilahnya?
Ada yang bilang kalau main malam jaringannya lebih stabil, terus bocil-bocil juga udah pada tidur gitu kan. Soalnya kalau Oke. bocil-bocil main mereka ini juga Gangguin. terganggu, ya ketemunya sama. Nah, somehow itu jadi sebuah industri pokoknya jadinya. Jadi si playernya juga dapat gaji yang lebih mungkin di atas UMR gitu ya. Belum lagi dari hadiah yang direbutkan. Kemudian organisasinya juga dapat sponsor, atau juga organisasi tersebut bisa meng-create talent management di mana semua playernya, semua brand ambassador-nya bisa dimonetisasi ke para product owner. Jadi mereka jadi brand equity sendiri. Nah, tentu saja hal seperti ini tidak bisa berdiri satu sama lain. Itu semuanya berkesinambungan. Nah, tadi makanya sempat saya singgung bahwa untuk media, konten, influencer, kemudian juga player, dan e-sport turnamen, itu merupakan bumbu-bumbu gimmick-gimmick dari industri game. Jadi, game itu akan keangkat sendiri secara daily active user-nya, makin banyak orang bermain karena ingin mencontoh para kakak-kakaknya yang udah pro yang gitu udah kan. sukses gitu ya, udah sukses dan memang dan penghasilannya juga udah nggak main-main Mas ya. Termasuk mungkin peran operator juga menjadi begitu penting kan. Nah ini sekarang, nah bagian dari Telkomsel sendiri untuk memajukan dunia games ini apa nih Mas yang mungkin lebih detail? Tadi kan waktu zamannya GPRS gitu kan ya masih, sekarang kan waduh saya udah geleng-geleng kepala gitu kan, kadang-kadang juga udah realistis sekali gitu ya, gambarnya juga. Apalagi sekarang juga handphone juga udah ada khusus untuk game ya. Smartphone juga kan udah ada beberapa yang, dan harganya juga kalau yang pro nggak dibilang murah, bisa 30 juta, bisa 20 juta gitu kan. Nah sekarang peran operator sendiri untuk mendorong nih kan, khususnya mungkin buat Telkomsel selama ini apa aja nih Mas yang disiapkan gitu Mas? Ya, jadi seperti yang saya mention sebelumnya, dalam ekosistem game, khususnya di Telkomsel itu kita fokus pada 4 pilar saat ini, yang merupakan value chain dari bisnis game sendiri, yaitu publishing, kemudian media, kemudian top up payment, dan juga e-sport. Mungkin yang belum masuk itu sebenarnya developing game ya. Tapi di luar industri game sendiri, sebenarnya untuk layanan legacy kita yang paling penting itu adalah menjaga kualitas penyelenggaraan broadband network di seluruh pelosok tanah air sebenarnya, Mas Darto. Jadi 95% itu sudah tercover 3G dan 4G. Hal ini yang mungkin akan menjadi sebuah baseline buat segala layanan digital sebagai topping dari layanan legacy seperti voice SMS. Itu semua layanan digital bergerak di atas jaringan network yang kita selalu tingkatkan secara coverage maupun secara capacity dan quality. Nah, anggapannya bahwa dan juga kita bekerja sama dengan partner-partner, baik itu penyelenggara konten, pemilik publisher, pemilik game, dan lain-lain. Terutama layanan digital Telkomsel kan tidak hanya game, ada juga video, musik, dan juga value added service, entertainment. Nah, yang lainnya ya. Yes, jadi partnership kita juga membawa konten-konten, tidak hanya mengoptimize local wisdom, local content, juga beberapa layanan konten dari luar yang sifatnya komersial dan memang dibutuhkan oleh para konsumen di Indonesia. Jadi the baseline is kita selalu meningkatkan dan menjaga coverage dan juga capacity untuk penyelenggaraan broadband network di seluruh pelosok, tidak hanya di kota-kota besar, terutama sampai di Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku gitu. Mas, kembali lagi ke ininya Mas, ke Indonesia Games Champion 2000. Ini apa namanya? Gimana Mas kemarin yang pelaksanaannya
bisa digambarkan gitu kan, seperti Ya, apa, kemudian juga apa aja sih yang terjadi gitu kan, atau ada kejutan-kejutan apa yang mungkin yang beberapa teman yang kemarin nggak ngikutin gitu kan, mereka juga bisa tahu karena memang penonton Jangan Tol di TV juga ya termasuk anak-anak milenial ya. Jadi kita umurnya antara 15 sampai 35-an ya, lah gitu kan. benar, Bisa benar Mas. diceritakan Mas? Ya, Indonesia Game Championship 2020 ini disingkat IGC. Sebenarnya itu kita udah menyelenggarakannya udah tahun ketiga, Mas Darto. Ya. Pertama di 2017, 2018, harusnya ada di 2019 karena ada satu dan dua hal, ada presiden election ya, pemilihan presiden. Nah, itu kita postpone dulu dan kita lanjutin di 2020. Alhamdulillahnya ya seperti kita tahu di masa pandemi ini kan semuanya shifting ke digital ya, Mas Darto. Iya. Akhirnya penyelenggaraan IGC ini kita juga lakukan end-to-end-nya secara online. Press-nya online, turnamennya online, sampai grand final. Jadi kita komit untuk nggak coba-coba nyuri-nyuri untuk bikin offline. Nah, IGC sendiri sebenarnya turnamen multi-game title, Mas. Jadi dia itu tidak hanya satu game yang dipertandingkan, tapi beberapa game. Nah, alhamdulillahnya juga pesertanya tidak hanya dari Indo, tapi kemarin kita cukup sukses ada beberapa tim dari luar juga, dari negara tetangga kayak Singapura, Filipina, Malaysia yang ikut join. Nah, sebenarnya ini juga untuk menjaga campaign kita juga, Mas. Nah, tagarnya tuh di rumah terus main. Jadi, walaupun kemarin kita start campaign kan di Mei itu, walaupun lagi lesu karena pandemik dan lain-lain, nah, gimana kalau kita bikin gebrakan terus hadir di tengah para komunitas untuk bikin kompetisi IGC ini. Sayang kalau misalnya walaupun dalam masa gini kita berhentikan, nggak ada. Nah, in total itu kita juga create sampai 14-an million views tontonan yang di stream ya selama 2 bulan tersebut. Ya alhamdulillah mungkin juga karena memang ada perubahan kan Mas, consuming digital itu sebenarnya naik ketika kita di masa work from home dan juga khususnya di Lebaran kemarin itu spike banget. Nah, di kompetisi-kompetisi ini di GC juga yang khasnya itu tidak hanya diikuti oleh para tim pria, Mas, yang didominasi tim pria biasanya. Nah, ada juga tim-tim wanita, mereka khusus. Jadi mainnya antara perempuan lawan perempuan istilahnya. Itu nggak kalah seru juga, Mas. Iya, gitu ya. Karena ya viewer juga kan ketika ngeliat gamer wanita gitu, ada sosok pro playernya di on cam gitu. Oh ternyata ada juga ya gitu ya tim wanita yang ngetim juga gitu, keras juga mainnya, bertarung dengan tim yang lain. Nah jadi message-nya adalah kita memberi kesempatan dan kepada gamer cowok dan cewek tanpa memandang gender sih intinya. Karena kita tahu di industri e-sport dan gaming, kalau kita bisa nge-touch ke gamer ladies lah istilahnya, gamer wanita itu si industrinya itu lebih tumbuh lagi. Nah, akan sangat sayang sekali kalau misalnya para gamer-gamer wanita ini kalau tidak dikasih kesempatan untuk bertanding gitu. Dan memang so far yang saya tahu sih sangat terbatas kompetisi yang melibatkan khusus perempuan. Ya. Saya agak-agak sedikit jadi pengen tahu nih Bang, apa sih bedanya Bang kalau orang main game cewek sama cowok gitu ya? Mungkin bisa dilihat. Memang selama ini mungkin game itu didominasi para laki-laki ya, cowok gitu ya. Tapi kan sekarang kan memang udah enggak lagi, dan ngelihat apakah memang tim perempuan ini baru tahun ini diadakan, tahun lalu belum ada gitu? Kalau tahun lalu belum ada di Indonesia Games untuk yang perempuan, betul, karena mungkin ada stigma yang kalau saya lihat mungkin penyelenggara itu nggak yakin dengan viewersnya atau misalnya nggak yakin matchnya akan seru dan lain-lain. Cuman buat kami tanpa melihat itu semua,
kalau mereka nggak dikasih kesempatan, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Nah, kalau melihat keseharian dari para gamer wanita ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan gamers laki-laki ya. Cowok, Maksudnya secara iya. jam latihan, pola komunikasi, cuman mungkin yang sedikit menghambat ketika mereka harus berkumpul kali ya. Berkumpul, mungkin izin dari keluarga itu sangat mungkin lebih ketat dibandingin yang laki-laki. Tapi kalau secara semangat, skill, boleh diadu tuh. Boleh diadu. Boleh tahu berapa banyak yang cewek yang ikut tahun ini, Bang? Ya, kemarin dari peserta IGC sendiri kan total ada 8.200 tim atau sekitar 34.000. Nah, 2.000 timnya itu adalah tim wanita. Oke. Dari Cukup banyak ya, tim, cukup banyak. Berapa persen tuh dari cowok itu? Kurang ada lebih dari kalau 100 total 100%, ada 30%, ya, 40%? Ya more or less sih 15-30%. Oke. Jadi ini teman-teman, game itu sekarang udah bukan jadi dominasi para cowok aja ya. Jadi teman-teman yang cewek juga kalau punya hobi game, monggo silahkan gitu kan. Dan Telkomsel juga memberikan ruang ya untuk ini. Luar biasa itu, bukan top banget ya. Nah, dari banyak itu kira-kira apa yang ada kejutan apa sih yang bikin seru gitu ya di kompetisi kali ini ya, tahun di 2020 tuh apa? Di samping tadi pesertanya juga nggak hanya dari Indonesia ya, dari negara tetangga ya, Malaysia, Singapura, Filipina, mana cuma 3 negara itu, Bang? Apalagi, Bang? Malaysia satu lagi. Malaysia, Filipina sama Singapura ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, apa Bang yang bisa diceritain keseruan dari acara game ini nih, Bang? Ya, jadi kemarin tuh contoh misalnya di beberapa jenis game title, contohnya di League of Legends, yang menjadi juara di grand finalnya justru sebuah tim dari luar, kebetulan dari Singapura ya, dari timnya namanya Magnus. Itu mereka masuk ke grand final dan memenangkannya tidak lewat jalur invitation istilahnya. Mereka dari jalur reguler, dari penyisian dari bawah. Jadi kita nggak pernah nyangka bahwa tim itu yang mungkin di skin Indo belum dikenal tiba-tiba bisa menyabet hadiah sebagai juara 1. Kemudian di beberapa di tim wanita juga contohnya di Arena of Valor, biasanya itu pertandingan selalu misalnya ketika menggunakan sistem best of 3 gitu ya, selalu 2-0, tapi justru yang wanita itu ketat, ada yang 2-1. Jadi dan di grand finalnya juga mungkin skornya bisa 3-2. Nah, kesengitan dalam pertandingan itu jadi keseruan sendiri sih untuk dinikmatin oleh para viewers. Iya. Jadi jangan nganggap enteng cewek ya. Cewek juga udah lumayan oke ya gitu. Ayo cowok, jangan mau kalah nih. Iya. Nah dari pemenang-pemenang tadi kan salah satunya dibilang agak mengejutkan, justru pemenangnya dari luar negeri dan kemudian juga bukan melalui jalur invitation ya. Atau yang lain, kalau yang di dalam sendiri Bang, apakah yang menang tuh udah pasti yang udah top gamer-gamer top doang gitu? Apakah yang biasa-biasa gitu, yang memang dia hobi gitu, tiba-tiba juga mencuat jadi pemenang, ada nggak tuh Bang seperti itu Bang? Ada. Jadi memang kejutan lainnya misalnya contoh terutama di tim ladies gitu ya, memang didominasi oleh tim-tim profesional yang sudah malang melintang lah. Cuman pada saat mereka lagi mulai qualifier sampai di semifinal itu sebenarnya banyak tim-tim daerah yang belum kita kenal itu bisa berkompetisi sampai di level itu gitu, sampai di level semifinal. Ya itu menjadi bahwasanya
di luar sana itu banyak tim-tim bagus, player-player bagus yang memang belum berkesempatan bertanding di turnamen-turnamen besar, dan mereka bisa membuktikan itu. Kemudian untuk game Call of Duty Mobile juga itu tim pemenangnya juga adalah tim bentukan baru yang cabutan dari beberapa tim besar lainnya. Jadi mereka emang didesain untuk memenangkan gabung gitu ya, untuk memenangkan turnamen ini. Dan yang paling spektanya ya ada untuk game Arena of Valor dan Free Fire, semuanya diborong dari satu organisasi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, namanya EVOS Esport, memenangkan Grand Final di game Arena of Valor dan Free Fire untuk yang cowok. Jadi ya memang pada saat Grand Final hampir sebagian besar dimenangkan oleh tim-tim besar di level nasional, tapi pada saat qualifier sampai dia di semifinal banyak sekali tim-tim daerah yang memang masuk lewat jalur open qualifier lah istilahnya. Jadi mereka mau benar journey panjang journey dari bawah sampai ke atas. Ini menyinggung dari daerah-daerah, Pak. Nih Bang, daerah-daerah samping Jawa gitu ya. Mungkin daerah-daerah mana aja sih Bang di Indonesia yang potensial, yang memang atau yang mengikuti itu dari daerah mana aja nih Mas, Bang, para gamer-gamer ini? Jadi kan kita kemarin melakukan registrasi itu berdasarkan wilayah, terdapat 457 kota kecamatan yang merupakan daerah asal dari para player. Jadi ketika kita cek KTP dan lain-lain, itu mereka tersebar di 457 kecamatan, Mas Darto. Jadi tidak hanya di kota besar, tapi juga di kota-kota provinsi, bahkan sampai level daerah. Nah, kalau ditanya daerah mana saja yang biasa mendominasi, memang hampir merata untuk di luar Jawa, itu ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, terutama misalnya kalau di Sumatera itu di Palembang, terus di Bengkulu, terutama bagian selatan. Kemudian untuk di Kalimantan itu biasanya di Pontianak, Palangkaraya, dan di Makassar sendiri ada ya di ujung Pandang, di Makassar, di Poso, itu banyak sekali player-player yang kadang juga direkrut oleh tim-tim e-sport besar di Jakarta. Oh gitu ya. Jadi mereka kalau yang ke atas Bang, misalnya ke Aceh, Medan gitu, Padang tuh ada juga nggak Bang? Kan itu gede juga itu kan. Apa memang belum apa namanya, mereka belum begitu hype gitu ya dengan game? Besar juga sama. Mungkin kalau untuk data detailnya mungkin belum saya bisa tampilkan. Tapi tadi memang wilayah yang disebutkan cenderung lebih besar. Nah, khususnya untuk kalau yang kita tahu di wilayah tertentu ada yang memang restricted ya, Mas. Tidak bisa melakukan kegiatan e-sport atau gaming lah. Contoh misalnya di Aceh. Jadi memang mereka akan berpindah wilayah untuk mengikuti turnamen di kota-kota sekitarnya, misalnya masuk ke Medan gitu. Ya kali waktu nanti kalau apalagi kan sekarang kan e-sport sudah masuk ke cabang olahraga gitu ya. Cabang olahraga prestasi. Ya. Nah, mungkin lambat laun lah itu butuh proses mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang memang belum begitu aware lah gitu kan, atau belum tahu manfaatnya, atau mungkin belum, ya mungkin ini juga tantangan buat kita semua mungkin dari teman-teman media sama mungkin juga dari Telkomsel juga tetap memberikan apa namanya edukasi kali ya Mas ya, karena memang stigma game itu zaman dulu, zamannya saya nih kalau main game tuh udah apain main game, mau jadi apa kalau udah gede. Sekarang zaman sekarang gamer itu udah gila-gilaan ya, udah jadi miliarder. Nah, berikutnya ada gimana tanggapan dari penonton ini Bang? Apa namanya yang Abang bilang tadi kan dari pesertanya juga udah begitu banyak gitu ya. Nah, mungkin juga dari sisi penonton nih, dari
turnamen ini Abang melihatnya, mungkin Telkomsel melihatnya itu seperti apa? Apa memang ini juga bagian dari sosialisasi juga tentu ya, atau mungkin juga membuat mereka tuh kepingin juga, wah keren juga nih, gua harus coba juga. Nah, dari sisi penontonnya gimana nih Bang, kalau Abang bisa melihat acara ini? Ya, jadi kalau seperti yang saya mention juga di awal, selama penyelenggaraan IGC ini kurang lebih terdapat hampir 14 juta views tontonan yang di-create dengan 1.100 lebih dari 1.100 match yang dipertandingkan dan juga kurang lebih 8 juta unique viewers yang menonton secara online. Nah, ini memang merupakan target yang coba kita capai di setiap kegiatan e-sport yang dilakukan oleh dunia game. Jadi kita cukup puas dengan hasil ini. Semoga juga senang banget layanan ini, acara ini bisa dinikmati oleh para gamer melalui handphone atau dari rumahnya masing-masing gitu ya untuk menonton. Ini merupakan juga motivasi bagi kami untuk tetap konsisten untuk menyelenggarakan di acara-acara berikutnya. Jadi angka-angka tadi Mas memang sesuai dengan apa yang sudah kita ingin capai. Jadi kita cukup puas dan next kedepannya kita akan menyelenggarakan lebih baik lagi dengan variasi-variasi game ataupun komunitas yang berbeda yang sehingga semua segmen itu bisa ikutan di acara Telkomsel dan Dunia Games. Dari 4 games yang diperlombakan, Mas, yang paling banyak ditonton itu apa sih sebenarnya? Yang paling seru gitu maksudnya? Ya, jadi so far memang kalau yang banyak ditonton itu game dari 4 game. Satu kan game PC nih, League of Legends. Kemudian ada CODM, Call of Duty Mobile, AoV, dan Free Fire. Nah, secara viewership memang Free Fire yang paling tinggi, Mas. Peak concurrent-nya bisa 30.000 sampai 40.000 orang pada saat grand final kemarin menonton bersamaan. Nah, ini memang udah kita prediksi, tapi ada kejutan lain juga di League of Legends. Justru setelah pertandingan itu kontennya pada banyak orang nonton ulang gitu. Oh, oke. Nonton ulang. Ini disimpan orang bisa nonton setelah acara itu masih ada gitu ya, bisa dilihat ya. Iya, bisa ditonton lagi dan itu juga cukup tinggi juga. Jadi kita kaget juga banyak juga yang nonton game PC tersebut gitu pertandingannya. Jadi tapi memang untuk yang so far di acara runutan itu yang paling tinggi masih dari Free Fire, Mas. Nah, mereka nih mainnya dari mana nih, Mas? Apa yang kebanyakan ini dari PC atau dari smartphone? Nah, ini perbandingannya mungkin saya pengen tahu karena mungkin orang pakai smartphone sekarang bisa sambil dibawa kemanapun ya. Kalau melihat dari animonya itu banyakkan pakai PC atau banyakkan pastinya pakai handphone mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Gimana Mas? Ya. Bang. Ya, jadi so far memang paling banyak di consume viewership itu dari mobile. Dari mobile karena memang lebih mudah nonton di mana saja gitu kan. Kemudian kalau kita cek sendiri dari smartphone dinominasi oleh OS Android gitu kan. Kalau dari brand mungkin dari China brand atau global brandnya kayak iPhone dan lain-lain. Jadi ya demografi viewership-nya kurang lebih hampir sama untuk layanan digital. Dan didominasi juga oleh pria, hampir 90% penontonnya ya, dengan range usia di angka 13 sampai 35 tahun. Benar ya. Jadi sama ya sama inilah, sama genre yang penontonnya Jangan Tulalit nih kayak ini ya. Iya, oh gitu ya. Sama ya Mas ya. Iya. Mas, nggak mungkin ditegaskan kalau sekali acara gitu ya. Ini kan acaranya kan 3 hari kalau nggak salah ya. 27, 28, 3 hari atau 4 hari? 27 sampai 30 sebenarnya, ya. Acaranya itu sebenarnya hampir 3 bulan, Mas. Jadi ya maksudnya di puncaknya di 27 sampai 30 ya. Benar. Sebenarnya grand final dan playoff-nya itu
berlangsung selama 1 minggu dari tanggal 24. Tapi memang grand finalnya yang 3 hari tersebut di Jumat Sabtu Minggu. Nah itu penontonnya itu sekali apa, jumlah rata-rata penonton pertandingan ini secara online itu tadi berapa? Udah disebut kalau nggak salah ya? Apa belum ya? Iya, ya kurang lebih itu peak anchor-nya dari 30.000 sampai 50.000 views, Mas. 50.000 viewers pada saat bersamaan. Terutama di acara Grand Final Free Fire ya. Karena memang komunitasnya cukup besar dan tim yang bertanding juga adalah tim-tim terbaik yang berada di high level pada saat ini gitu. Jadi itu udah terlalu banyak apa masih sebenarnya harusnya lebih banyak lagi gitu. Oke. Nah ini pertanyaan menarik nih. Nah kalau jujur kami sebagai third party organizer atau exhibitor ya di luar publisher, angka segitu sih buat kami udah cukup sesuai dengan target. Tapi kalau misal ditanya ada yang lebih tinggi, mungkin pasti ada yang lebih tinggi. Mungkin dari acara-acara yang dilangsungkan oleh publishernya sendiri. Jadi alhamdulillahnya kemarin so far so good sih Mas dari sisi tayangan. Sukses lah gitu ya untuk viewer yang direngkuh dari acara ini ya cukup membanggakan lah gitu ya. Cukup fenomenal juga mungkin ya. Atau bedanya kalau tahun lalu berapa kenaikan persennya Mas kalau yang sebelumnya di yang acara kedua? Apa Bang Jali udah terlibat belum waktu itu? Udah ya? Udah dari awal dari 2017 Mas, lama banget. Alhamdulillah ya Mas, masih dipercaya. Kalau kenaikan dibanding IGC sebelumnya kayaknya saya agak lupa itu mungkin bisa sekitar ya 3 sampai 4 kali lipat lah dari online viewer karena memang pada tahun itu industri e-sportnya juga belum terlalu fokus banget ke online streaming mungkin. Dan gamer juga lebih cenderung lebih menikmati nonton di onsite di venue. Nah sekarang sejak 2018 mungkin sejak e-sport tumbuh subur dan makmur di Indonesia, semuanya everyone tiba-tiba go online, go digital. Nah di situ baru online viewernya pada tumbuh spike sih Mas. Ini dampak dari corona ini ikut memberikan kontribusi nggak Mas untuk sampai orang banyak gitu karena kan nggak boleh ngumpul gitu kan mereka banyak di rumah. Ini bukan berarti memanfaatkan tapi bagaimana ini juga mungkin bikin naik juga nggak ini ada pengaruhnya juga nggak sih pandemi ini ke acara-acara acara game ini? Menurut Bang Jali gitu. Ya, jadi kalau based on kondisi saat ini di internal Telkomsel khususnya ya Mas, memang kategori konsumsi utama layanan digital itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan selama masa pandemi, terutama untuk layanan video dan games. Jadi untuk data payload, data yang dikonsum oleh masyarakat untuk layanan video khususnya itu naik sekitar 11% dari masa sebelum WFA ya terus WFA PSBB itu kurang lebih naik 11% penggunaan datanya. Kemudian untuk games naik hampir 20%. Sehingga dengan aktifnya orang mengkonsum data itu terjadi penumbuhan user juga. Untuk game sendiri naik aktif user gamernya kurang lebih 5 juta pelanggan. Jadi totalnya kurang lebih 63 sampai 64 juta gamers yang ada di Telkomsel. Dan memang secara revenue juga naik kurang lebih 48% selama masa pandemik ini. Jadi memang data-data tersebut mencerminkan bahwa ada shifting behavior dari pelanggan mungkin untuk mengisi gitu ya kegiatannya. Para gamer ini memang lebih konsumtif dari sisi data gitu. Apalagi mungkin 4G-nya juga makin mature gitu ya. Jadi orang kalau pakai 4G
udah keren banget kayak sekarang tuh kan main game video itu juga mungkin juga memberikan kontribusi juga kali ya Mas ya. Iya. Yang lebih stabil, yang lebih apa namanya kencang gitu itu juga menjadi orang kan jadi enak main game daripada dari zaman dulu pelan kayak gitu kan susah juga gitu ya. Iya, tentunya dengan layanan yang bertambah secara kualitinya, pelanggan itu jadi seamless dalam menikmati layanan gitu. Mungkin Ya, ya. lebih terhindar dari buffering atau lagging dan lain-lain. Kemudian juga quality yang dilihat juga mungkin jadi HD gitu kan, jadi 720 atau 1080. Hal itu nanti bisa jadi disadari juga pelanggan mungkin ngerasa kok consume datanya jadi tinggi gitu. Padahal memang seamless banget mereka menikmati layanan itu. Ada peningkatan layanan tersebut. Mas, kalau pengen tahu Mas, sekarang berapa banyak sih apa namanya pelanggan games Telkomsel Mas? Karena Ya. dari tadi penggunanya apa yang ngikutin banyak juga gini ya. Ini kalau pengen tahu sampai saat inilah gitu kan. Ada berapa Ya. banyak sih? Kalau gamers di jaringan yang terdetek di jaringan Telkomsel itu kurang lebih 63,9 juta, Mas. Jadi itu yang main sekedar mainnya, bisa jadi mainnya gratisan gitu. Yang penting dia pernah buka aplikasi yang tergolong kategori game saja. Itu ada sekitar 63,9 juta. Dan untuk yang paid usernya yang aktif topping atau belanja gitu ya, kurang lebih hampir di angka 6 juta. Jadi tidak semua gamer itu juga Jajan. melakukan jajan, iya. Yang cinta banget sama gamenya ya yang jajan. Belum diracunin gitu ya. Aduh. Nah, rencana ke depan apa nih Mas? Dunia games tahun depan apakah mau bikin acaranya yang ini lagi itu versi 2021 atau mungkin akan seperti apa gitu kan dengan udah berakhir gitu kan dengan menurut saya sih cukup sukses banget gitu dan saya lihat sih kayaknya di operator lain juga nggak ada yang segede ini gitu ya belum gitu ya atau mungkin mereka nggak kepikiran atau gimana. Nah ini gimana nih Mas? Kedepannya tahun depannya apa ya rencana yang akan dilakukan oleh Telkomsel untuk para gamers ini Mas? Oke, jadi untuk tahun depannya insya Allah dengan dukungan semua komunitas dan juga tentunya dari perusahaan, kita sih ingin mengadakan kembali Indonesia Game Championship 2021. Kemudian ada beberapa kalender lainnya juga sebenarnya kita punya namanya Dunia Games League. Itu kita jalan kemarin di awal tahun, jadi kita akan merepetisi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Nah, itu yang dari e-sport. Mungkin untuk yang dari publishing, kita juga akan akuisisi beberapa game baru lagi supaya bisa dipasarkan di Indonesia khususnya sesuai dengan genre yang lagi diminati. Kemudian untuk platform media dan e-sportnya sendiri, kita juga melakukan upgrading feature seperti voice call, messenger, sehingga nanti beberapa kreator turnamen yang menggunakan dunia games as a platform, mereka nggak perlu pakai aplikasi second application atau third application untuk berkomunikasi antara sesama player. Just stay in dunia games, mereka bisa melakukan pertandingan dan juga berkomunikasi. Nah, kurang lebih sih line up-nya seperti itu tadi, Mas. Iya juga Mas. Kalau apa namanya Telkomsel kan ngeluarin juga beberapa ini ya permainan games ya. Itu seperti apa Mas? Itu lingkup juga nggak Mas? Udah berapa banyak sih game yang apa namanya dikeluarkan? Bukannya bukan publisher ya, maksudnya Telkomsel sendiri yang punya gitu. Ada berapa banyak sih Mas? Pengen tahu juga saya. So far udah 4 game sebenarnya Mas. Nah itu gimana? Tanggapan masyarakat dari 4 game yang ada ini? Di samping mungkin yang dari luar itu seperti apa, Mas? Ya, jadi so far tanggapan masyarakat sangat baik. Terbukti dari 4 game yang sudah dirilis, ada Sapphire, Rise of Nolin, kemudian ada juga
Lord of Stera, dan terakhir Kolak Express dari lokal konten dari dalam negeri gitu ya, kita kerjasama. Itu selalu untuk monthly active user-nya mengalami kenaikan. Juga dengan total gross revenue yang setiap bulan itu tumbuh, plus dengan downloadernya. Nah, enaknya sebagai publisher sebenarnya juga kita itu bisa memonetisasinya tidak hanya dari Indonesia, Mas Darto, tapi kita punya license untuk masarin di beberapa negara lain. Jadi memang ada segmennya tersendiri. Tidak semua game itu harus membutuhkan kayak downloader atau daily active user yang banyak. Tapi at the end sebenarnya kan yang dibutuhkan lebih ke sisi revenue-nya ya, Mas. Jadi dari 4 game tadi kita akan berupaya untuk menambah lagi line game title-nya di 2021 mungkin sampai game ke-7 atau sampai game ke-9 lah kurang lebih. Wis, mantap. Langsung ngacit. Berarti kalau 9 kan ada 5 lagi ya yang akan dipublish gitu ya? Iya, kurang lebih Mas. Mohon doanya aja Mas dan support-nya. Jangan dari Telkomsel untuk launching-launchingnya acaranya ya kali Mas ya. Iya, ya mungkin diajakin lagi Mas diskusi sama Mas Darto di sini dari teman saya yang dari publishing. Mas, masa PSBB ini selama 6 bulan seperti ini, tren digital lifestyle itu seperti apa sih Mas di Telkomsel selama pandemi? Ya tadi udah agak disinggung sedikit ya. Ada kenaikan revenue atau mungkin ada hal yang lain nggak yang menarik selama pandemi ini, kenaikan revenue ini, apalagi Mas yang mungkin atau mungkin pelanggannya bertambah mungkin atau seperti apa Mas? Ya, so far di masa pandemik ini tadi seperti yang disinggung sebelumnya, memang kita patut bersyukur Telkomsel dan dunia game untuk industri game justru bisa beradaptasi dan mengalami kenaikan. Kita mengucapkan juga rasa syukur dan terima kasih tersebut. Di sisi lain ya tadi seperti sebelumnya juga kejutannya memang ada kenaikan di layanan digital Mas yang dimiliki oleh Telkomsel terutama untuk video dan games. Hal ini menambah keyakinan kita untuk bisa berinvestasi lebih ke depannya untuk layanan produk yang sudah saat ini kita jalani. Berarti kita udah on the right track gitu kan Mas, menyikapi perubahan shifting behavior pelanggan. Akhirnya ke depannya kita juga akan makin agresif untuk melakukan sinergi dengan partner untuk mengkurator konten yang terutama baik dari video, games, musik agar bisa di-expand lagi ke market. Kalau pengen tahu Mas, itu game itu kontribusinya dari keseluruhan berapa persen Mas? Suatu hal yang menarik ya, ini kan lifestyle juga gitu ya, dan orang kalau udah gila banget itu kan kadang-kadang udah nggak mikir lagi gitu kan, ini juga menjadi sebuah revenue ya. Saya nggak pengen ngelihat apa aja, tapi atau mungkin nanti akan diposisikan seperti apa nih game ini di Telkomsel gitu kan, jadi pendapatan utama atau mungkin satu saat siapa tahu gitu ya, atau melihatnya Telkomsel mungkin Bang Jali juga kan udah hampir dari tahun 2016 kan udah ngeliatin tuh perkembangannya kan pesat banget gitu kan. Nah ini gimana Mas melihatnya? Harapan pinginnya sih kita juga selalu mengalami pertumbuhan yang growth positif dari bisnis game yang dijalankan oleh Telkomsel terhadap kontribusi ke keseluruhan. Cuman memang kondisi saat ini memang proporsinya memang belum bisa dibandingkan dengan layanan legacy seperti paket data atau voice SMS. Jadi kalau di-compare dengan keseluruhan, memang belum terlalu signifikan porsi game sendiri. Tapi memang
udah cukup besar kalau kita bicara ekosistem gamenya sendiri. Nah, kita optimis bahwa melihat kondisi player dan industri game tanah air itu akan terus tumbuh, dan kalau bisa itu memang kan karena dengan adanya shifting dari legacy yang mulai mungkin dianggap sunset, dengan kita berharap kenaikan digital lifestyle-nya juga bisa menutupi regresi dari apa ya, at the end in total itu bisa saling support antara layanan-layanan yang sudah tidak populer dengan layanan-layanan yang sedang sunrising lah istilahnya, yang sedang naik. Nah, hal itu pastinya ada pros-con dalam industri ya Mas. Maksudnya tidak semudah itu juga pertumbuhan itu bisa di boost istilahnya, karena ada pengaruh dari regulatori, dari kebijakan pemerintah, kemudian juga ada juga dari policy dari partner kita, dari OTT yang juga ingin saling menjaga portion revenue-nya. Sehingga kita sebagai telco juga harus melakukan adaptasi dari dealing-dealing yang dilakukan oleh para key player tadi. Regulasi, OTT, contohnya hal kecil misalnya ada shifting dari penggunaan misalnya pulsa sebagai alat tukar gitu ya. Itu dengan misalnya pertumbuhan e-money saat ini. Nah, nanti kembali lagi pada satu titik itu akan terjadi titik equilibrium kan, titik keseimbangan, di mana market yang sudah tershifting menggunakan m-wallet istilahnya, dan juga yang masih menggunakan pulsa sebagai alat tukar. Nah, itu pasti akan terjadi fluktuasi. Nah, ini yang akan mempengaruhi salah satu pertumbuhan dari industri game, khususnya di telco. Dengan risk dari margin loss juga, resiko-resiko dari gimana kalau kita mau expand lagi. Nah, kita selalu berkaca kepada kondisi-kondisi yang ada di market saat ini, Mas. Apalagi mungkin pemerintah juga yang telah memasukkan e-sport menjadi sebuah cabang olahraga, Mas. Ini juga mungkin termasuk apa namanya, regulasi yang sebenarnya menguntungkan bagi perkembangan games. Benar. Mungkin menjadi apa namanya, dan stigma-stigma yang menganggap main game itu buang-buang waktu, gitu kan, atau mungkin menjadi orang bodoh, gitu kan. Ini juga mungkin menjadi ya cepat atau lambat mungkin akan berubah gitu ya, Mas ya. Mas, saya mau nanya lagi yang human nih, Mas. Ini kalau main game nih, Mas ya, kan Bang Jadi juga nih kayaknya hobi game juga nih. Ini sebenarnya apa sih nikmatnya gitu ya, main game ini, kita ngeracunin orang-orang yang belum suka main game nih gitu kan. Apa sih nikmatnya gitu kan? Mungkin kalau dari sisi pemain game mungkin akan bisa bercerita. Bisa cerita sedikit nggak yang human, yang mungkin Bang Jali punya pengalaman pribadi atau juga mungkin berkecimpung di tengah-tengah para gamer-gamer yang profesional ini, ngelihatnya seperti apa sekarang? Oke, jadi kebetulan di beberapa kesempatan, kebetulan saya dan beberapa rekan juga sering ditanya hal serupa, Mas Darto. Kalau kita tuh ngebagi gamer ke dua jenis dulu secara sederhana. Ada gamer kasual yang cuman main isi waktu doang gitu ya, isi waktu aja, dan ada yang hardcore gamer yang emang dia ada yang sesuatu yang dia kejar. Nah, yang sering terjebak itu adalah casual gamer yang setengah-setengah, menurut saya gitu ya, dan beberapa rekan-rekan kalau lagi diskusi. Artinya dia menghabiskan waktu mungkin tanpa memperhatikan kebutuhan sosialnya dia nih, mulai menjaga kesehatan, menjaga apa ya, kegiatan religiusnya, kemudian juga peduli dengan keluarga dan lain-lain. Nah, hal ini membuat stigma yang tadi di masyarakat itu jadi
seolah-olah nyata kebenarannya gitu kan. Misal main mulu loh gitu kan. Nah, kadang tuh gamer juga saya yakin di tengah kesibukannya pengen ditanya gitu ya oleh orang tuanya, oleh kakaknya, main game apa sih, main kamu udah berapa jam sih. Nah, ini komunikasi ini yang kadang suka jadi bentrok dan jadi memang masalah ke depannya. Nah, beda hal lainnya dengan pro gamer emang yang secara motivasi mereka dan juga mereka punya bakat gitu ya. Ada yang dia tuju, contoh misalnya emang dia ingin mendapatkan penghasilan lebih sebagai player ataupun sebagai untuk memenangkan hadiah. Saya sendiri kita juga punya beberapa tim dan kesehariannya kita melihat bahwa mereka itu dari apa yang mereka dapatkan, mereka juga menyisihkan untuk orang tuanya gitu. Dan mereka kalau misalnya nggak lewat jalur ini, nggak lewat jalur game, mungkin agak kebingungan lagi dia mau nyari lewat jalur mana karena emang udah gifted gitu kan. Mungkin kita juga setiap keluarga juga mungkin kan berbeda-beda. Ada yang secara pekerjaannya, ada yang kantoran, ada yang memang profesional gitu ya, atlet dan lain-lain, kan tidak bisa dipukul rata gitu. Ya, nah begitu juga dengan game, menurut saya itu sebuah profesi keahlian gitu kan. Jadi kesempatannya akan lebih baik jika seorang gamer itu memang dia fokus ikut sebuah manajemen, ikut sebuah tim. Kalau misalnya nanggung nih, udah mendingan balik lagi normal life gitu ya, jadi casual gamer, kita jalanin, jangan lupa sama yang kegiatan yang lainnya gitu. Karena bisa, kalau ngobrol sama pro player, mereka juga akan bilang belum tahu aja pahit manis apa suka dukanya jadi pro player gitu kan. Mereka juga ada hal-hal yang dikorbankan gitu. Nah, kalau ditanya apa sih exciting-nya itu ketika memain game, pastinya sebuah game itu didesain kan untuk meningkatkan seperti yang Mas Darto bilang tuh, excitement, penasaran gitu kan, harga diri. Ketika mereka diakui, dikenal, mereka juga mulai dilirik gitu kan. Apakah mereka bisa ditarik sebagai pro player atau mereka bisa jadi influencer ketika dia ingin mempublish kontennya dia sendiri. Nah itu yang salah satu excitement dari bermain game. Ada team buildingnya juga karena memang harus nggak mungkin kalau game-game yang sifatnya ngetim gitu ya, nggak bisa mereka menang dengan sendiri. Mereka harus main secara kolektif. Ya kurang lebih secara sederhananya itu sih. Jadi ada unsur kenyamanan dan juga ke fun-nya dalam mereka memainkan game yang dia pilih. Jadi tidak semua orang suka terhadap satu game, pasti mereka punya preferensi masing-masing. Contoh kayak saya kurang tertarik misalnya tembak-tembakan gitu, karena emang secara fisik mata kurang mekanikal saya kurang gitu. Nah, cuman ada emang terlahir udah bakatnya jago yang hal-hal seperti itu ya. Tambahin lagi journey dari layanan konten kreatif seperti khususnya game ini kan tidak terbatas juga ya. Tidak hanya sebagai gamer, banyak bisa sebagai caster, sebagai analis, coach, bahkan beberapa sudah membawa nama harum Indonesia di luar negeri gitu kan untuk memenangkan kejuaraan-kejuaraan. Sejak mulai dan dari 2018 ya, sejak Asian Games di Jakarta, SEA Games atau Asian Games sih Mas? Nah itu Asian Games ya, itu kan udah mulai ada pertandingan demonstrasi ya, belum ada medali. Belum. Betul, ada kurang lebih, mungkin saya lupa ada 6-7 cabang. Nah akhirnya di SEA Games di Filipina, di Manila udah mulai dapat medali tuh. Nah sekarang kemarin juga dari PBSI udah terbentuk juga ya, mau nggak mau udah harus diterima, itu udah jadi cabur gitu.
berprestasi, dapat medali. Jadi ini kesempatan juga bagi gamers untuk menunjukkan skill dan bakat. Game yang dipertandingkan tuh biasanya kan yang kayak ya tembak, kalau banyak kan sebenarnya banyak Mas, ada balap gitu kan, balap mobil, ada apa lagi ya yang kalau saya lihat. Tapi memang yang paling populer itu yang tembak-tembakan itu kali Mas ya. Apa sih tipe Battleground lah ya. Kayak begitu ya, atau Free Fire atau PUBG. Bermain strategi itu kayaknya itu untuk nggak pernah dipertandingkan kali ya. Untuk yang dipertandingkan apa memang game-game yang seperti itu ada kriteria nggak Mas? Game-game yang hanya dipertandingkan itu kan sebenarnya kan ada juga, apakah balap mobil itu juga ada? Saya sih belum pernah dengar ya orang balap mobil dipertandingkan gitu. Kebanyakan kan kayak apa namanya Counter Strike gitu kan, atau mungkin yang lagi hype sekarang itu ya itulah, saya sendiri juga punya keterbatasan. Saya orangnya bosenan gitu kan, nembak gitu. Senangnya nonton. Mungkin saya termasuk mengeluarkan pulsa, mengeluarkan paket data untuk nonton orang lain main game, itu saya seru gitu kan, seneng gitu kan. Iya. Jadi kalau di Telkomsel sendiri dan beberapa penyelenggara gitu ya, third party kayak kita, pastinya yang kita cari adalah game yang populer dulu. Game yang populer dari data pelot di kita, berapa orang sih yang mengkonsum game ini, kita ranket dulu, kita filter dulu dari sisi revenue-nya juga. Jadi anggapannya wah berarti emang ada pemainnya nih di sana. Berarti target kita targeted lah istilahnya. Makanya kita memilih game yang populer. Nah, mungkin kalau untuk kayak acara-acara di turnamen ya kayak Asian Games dan lain-lain, saya nggak tahu cara memilihnya karena pasti masing-masing punya kebijakan. Cuman saya yakin juga memperhitungkan jumlah player dan popularitas dari game sendiri yang dimainkan, dan juga memperhatikan nilai estetika ya dari game yang dipilih. Mungkin nggak boleh terlalu mengandung kekerasan gitu, semuanya yang disamarkan. Nah, kalau untuk game strategik sendiri, mungkin nih, correct me if I'm wrong, Pak, mungkin bisa habisnya berjam-jam kalau dipertandingkan gitu kan. Kalau waktu nggak efektif ya berarti ya. Iya, mungkin. Tapi saya nggak tahu juga. Mungkin kalau game kart atau game kartu mungkin bisa lebih pendek kan. Ya. Intinya ada limitation waktunya lah. Oke. Mungkin juga dari segi lainnya mungkin Mas ya, kalau main game kayak gitu kan beli senjata, beli ini, beli itu, dari segi revenue juga mungkin juga lebih apa? Bisnisnya jadi banyak berkembang gitu ya kalau dibandingkan dengan game yang kayak mungkin balap, tapi nggak tahu juga balap siapa tahu beli mobil gitu kan. Ya, beli mobil tertentu atau saya lupa juga Mas, ada satu hal kenapa mungkin game itu bisa dipertandingkan, karena memang di dalam in-games-nya itu ada menu spectator-nya, ada menu supaya bisa ditampilkan untuk bisa ditonton oleh orang yang lagi nggak main, oleh penonton. Nah misalnya tadi kayak beberapa game kayak Candy Crush, mungkin agak sulit tuh ditampilin, ditonton, dan memang nggak ada desain untuk tarung PVP, player versus player. Nah, untuk game-game yang sudah ada fitur tersebut, berarti sangat memungkinkan buat dibuatkan suatu show match lah. Tergantung jenis game. Nah, balik lagi kalau ke balap nih, cuman secara wawasan, setahu saya ada sih Mas, balap, cuman dia mungkin pakai, kayak saya takut salah ngomong gitu ya, mungkin pakai konsol atau pakai perangkat lagi gitu. Ya. Tapi yang kalau game balap itu mungkin di Telkomsel belum pernah diadakan kompetisinya ya, atau mungkin nggak tahu. Belum ada. Ke pertama gitu kan, balik ke yang pertama itu common sense juga gitu kan. Ini game ini banyak dimainkan oleh orang apa enggak kan? Kalau enggak juga ngapain juga kan? Benar. Capek yang main cuma 4 orang gitu kan. Pusing. Iya. Betul, Pak.
Nggak, kalau nonton itu kan kayaknya tuh seru juga gitu kan. Saya sendiri bingung sih ini apa yang diteriakin gitu kan. Melintir gitu karena ini kadang-kadang juga membuat kita kan kalau datang ke sebuah itu jadi pengen tahu nih ada apa sebenarnya, ada apa. Mungkin kalau nonton langsung mabar langsung juga apa namanya kayak semacam orang konser gitu ya, membagi juga. Ini mungkin Bang Jali bisa ceritain juga nggak nih pengalaman-pengalaman bahwa game itu memang bukan nggak hanya personal gitu kan. Jadi karena juga dibutuhkan yang tadi ada lingkungan, mungkin ada community gitu kan. Ada jadi kayak ya nggak kayak zaman dulu lah. Game itu juga bersosialisasi juga gitu kan. Jadi nggak hanya dia terkurung di sebuah ruangan, dia main sendiri gitu kan. Nah, maksudnya bahwa game itu juga nggak bisa dibilang antisosial kan. Menikmati game rame gitu kan. Kalau pas komentatornya ada kayak komentator bola zaman dulu di radio gitu kan. Wah, rame gitu kan. Itu wah tepuk tangan gitu atau pakai alat gitu. Nah, itu kemudian juga saling bertukar apa namanya komen kan. Ini juga kan bagian dari ya kalau menurut saya sih membantah bahwa game itu tidak personal gitu kan. Game yang sekarang ini melibatkan banyak orang gitu maksud saya. Nah, menurut Bang Jali bener nggak tuh yang saya atau mungkin ngelihat teman-teman yang main game begitu juga? Ya, saya setuju sama Mas Darto. Gambaran umum yang terjadi di masyarakat kan seperti itu ya. Jadi generasi sekarang ini kan memang udah melek teknologi nih Mas sejak lahir. Dengan screen di mana-mana, di handphone lah, di TV, di Videotron, di manapun semua media akan banyak menyampaikan informasi, di mana salah satunya adalah konten-konten gaming. Jadi mereka memang sudah lahir di dalam sebuah komunitas yang industrinya itu gencar mempromokan layanan itu gitu kan. Nah, balik lagi kalau contoh beberapa kegiatan yang di offline gitu Mas ya, ketika kita bikin ada pertandingan game dan juga ada konser musik sebagai acara penutup dan lain-lain, itu nggak pada peduli sama musiknya, fokus aja nontonin pertandingannya. Gini lain kali udah full match aja deh, nggak usah ada misal entertainmentnya misalnya. Nah itu temuan-temuan menarik. Kemudian setuju sama Mas Darto ketika sebuah pertandingan itu dikomentarin seperti bola gitu kan, dengan nada membangkitkan semangat dan mendukung salah satu tim itu, si penonton gamer juga jadi excitingnya meningkat kan, berkomentar lah, istilahnya toxic gitu ya Mas. Nah, somehow itu jadi sebuah positif poin dari exciting sebuah showmatch dari sebuah e-sport. Apalagi kalau memang skala turnamennya udah membawa nama negara, nama ya suatu pride lah ya Mas. Itu pastinya Indo Pride istilahnya. Itu menambah rasa excitement. Termasuk saya sendiri sih. Kalau ada tim-tim di tanah air yang lagi final atau menuju gitu road to world champ, pastinya kita ke-trigger lah. Jangankan game, mungkin kita nonton bola juga ya kalau timnas lawan tim lainnya, wah itu naik Mas ya. Jadi ini just about entertainment ya Mas. Tapi ini nggak pernah rusuh Mas ya? Apa namanya nggak kayak bola gitu ya? Orang yang nonton game tuh nggak pernah ada Mas. Juga ya, rusuh juga ya. Ngeri juga ya kadang-kadang. Ada Mas rusuhnya kadang-kadang. Rusuhnya di dunia digital, di kolom komentar, kolom chat, atau di like or dislike. Wah itu ini juga lumayan ya. Mudah-mudahan dari permainan aja kali ya, jadi nggak melibatkan apa namanya sampai keluar atau mungkin akses negatif dan sebagainya gitu kan. Ya. Kita nggak sengaja, udah nggak kerasa nih Mas, hampir sejam kita ngobrol nih. Saya jadi keracunan juga nih kayaknya, jadi pengen main game juga nih kayaknya nih. Salah kayaknya. Bang Jali salah kayaknya saya ini.
Boleh Mas, nanti di share akunnya Mas, nanti kita top upin. Oke, terakhir nih Mas, apa namanya pesan mungkin sebagai penutup gitu ya, apa harapan Bang Jali nih atau mungkin harapan Telkomsel pada dunia games ini kan. Jadi ke depannya kemudian juga berharap juga game ini juga menjadikan sebuah apa namanya aktivitas positif gitu ya, aktivitas yang bisa memberikan nilai katanya value atau mungkin juga bahkan jadi kayak semacam apa namanya nambah pendapatan gitu kan ya. Nah mungkin Bang Jali merangkum dari obrolan kita yang seru tadi dari ngomongin angka-angka, ngomongin game, ngomongin yang tadi barusan juga itu apa Mas? Ya, jadi baik untuk closing statementnya pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan, seluruh masyarakat Indonesia, tidak mesti pelanggan Telkomsel, juga non-pelanggan Telkomsel yang sudah mengikuti dan berpartisipasi di Indonesia Game Championship. Semoga acara ini menjadi oase lah bagi para penggiat e-sport di tanah air untuk tetap memajukan industri gaming, khususnya e-sport, di masa-masa yang sedang sulit ini, masa pandemi COVID-19. Kemudian Telkomsel bersama dunia games akan terus bergerak maju bersama para stakeholder, talent, gamer, dan media, dan semuanya stakeholder untuk menciptakan inisiatif-inisiatif yang positif khususnya untuk industri game. Terakhir, tetap kita mari menjaga kesehatan, menjaga jarak, untuk jaga kebugaran ya Mas Darto khususnya, supaya tidak terjangkit COVID-19. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat. Amin. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bang Jali, seru banget nih. Ini apa enaknya lah kalau kita melakukan apa namanya streaming jarak jauh nih. Terima kasih juga dengan sahabat saya Agus. Jadi operatornya ada di Depok nih Mas. Operatornya ada di Ciledug. Ini ada di mana? Di kantor apa di rumah nih? Ini kita di rumah di Fatmawati. Oh Fatmawati ya, kan seru kan? Jadi di 3 tempat. Dan sekali lagi terima kasih buat Telkomsel, terima kasih lagi buat Bang Jali atas sharingnya ya. Mungkin juga ini mungkin bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan apa namanya obrolan manfaat ini juga menjadi inspiratif lah gitu kan. Jadi game itu bukan hanya sekedar buang-buang waktu atau mungkin sesuatu hal yang negatif, tapi game juga bisa menjadi hal yang positif dan ya membuat kita jadi sehat juga lah gitu kan. Terima kasih lagi Bang Jali, mungkin terima kasih juga buat Telkomsel. Sampai ketemu kembali Mas. Mudah-mudahan kita ngobrol lagi ketemu di Championship 2021 yang mungkin tambah meriah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, terima kasih. Ya, terima kasih.